Selamat bertemu kembali para siswa kelas 12 SMA MA. Kita lanjutkan pembahasan kita ke paket keempat ya. Dari sukses TKA Saintek UTBK SBMPTN 2021 ya. Dengan topik impuls dan momentum. Ya, seperti biasa referensinya adalah soal-soal SBMPTN, SIMA UI, UM UGM 2019 sebagai referensi Anda menghadapi kira-kira soal-soal yang Anda akan hadapi seperti apa dengan topik impuls dan momentum ya. Paket 1, 2, dan 3 sudah kita masuk load ya. Yang paket 1 itu adalah dinamika partikel. Paket yang kedua itu adalah besaran ya, besaran dan ya pokoknya besaran lah ya. Dan paket yang ketiga adalah usaha dan energi. Silakan ditonton ya. Ini adalah paket yang keempat, impuls dan momentum. Ya. Soal yang pertama kita ambil dari UTBK SBMPTN 2019 ya. Grafik berikut, ini ada grafik ya antara gaya dan waktu, gaya dalam Newton, waktu dalam sekon. Menyatakan hubungan gaya yang bekerja pada sebuah balok bermassa 7,5. Ya. Jadi baloknya bermassa 7,5. Nah, saya salin lagi ya. Supaya cepat saya salin aja. Jadi balok ini masanya 7,5 ya. Balok bergerak dengan kelajuan awal 11 ya, ini V awal, kecepatan awal 11. Dan dikenai gaya 4 Newton. Jadi Anda perhatikan di grafik ya, ini adalah awal ya, T-nya 0 dan dikenai gaya 4 Newton toh. Tapi gayanya berubah. 4 Newton ini hanya waktu awal, T-nya 0. Jika diketahui kelajuan akhir 19, jadi kelajuan akhirnya itu 19. Berapakah nilai F maksimum ini? Berapakah nilai F maksimum ini? Ya. Anda sudah tahu kalau grafik F dan T diketahui, kita bisa ngitung impuls. Karena impuls itu adalah integral F dt. Jadi kalau bahasa matematik integral, kalau grafik luas. Ya, luas. Dan dari teorema impuls momentum kita tahu bahwa impuls itu akan menyebabkan perubahan momentum. Ya. Jadi perubahan momentum itu apa? Massa kali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Makanya ada kecepatan akhir, ada kecepatan awal. Jadi dengan menyamakan kedua ini, kita akan bisa menghitung berapa gaya maksimum. Oke, kita hitung dulu yang luas ini ya. Impuls tidak diketahui berarti dari 0 sampai 10 ya. Karena di sini tidak ada waktu. Berarti sesuai dengan grafik. Oke. Berarti kita akan bagi dua trapesium kan, ini trapesium yang pertama 0 sampai 2. Kemudian 2 sampai 10 trapesium yang kedua yang saya arsir. Ya, jadi luas trapesium A1 ditambah luas trapesium A2. Oke. Luas trapesium A1 jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2 ya. Ini sisi sejajarnya kan dengan ini. Ini berapa? 4. Ya, ini 4 ditambah ini. Nah, ini nggak tahu ini, F maksimum. Ya, F maksimum. Itu yang mau dihitung ya. Ini yang mau dihitung. Dikali tinggi. Tinggi adalah jarak antara dua sisi sejajar. Yang ini tingginya. Ya. Yang ini tingginya. 2. Tapi jangan lupa dibagi 2 ya. Luas trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Ditambah yang A2 yang ini. Sisi sejajarnya ini. Ini adalah 6 kurang 2. 4 ya. Satu lagi ini, 10 kurang 2, 8. Ya. Jadi 4 tambah 8. Kali tinggi. Tinggi adalah jarak antara dua sisi sejajar ini. Sama, F maksimum juga. Ya. F maksimum dibagi 2. Nah, kalau kita hitung berapa F maksimum ini? 2 per 2 ini 1 ya. Jadi ini 4 tambah F maksimum. Yang ini 12 bagi 2, 6. 6 F maksimum. Ya, jadi kalau kita hitung, impuls ini adalah 4 ditambah 7 F maksimum. Ini kalau dihitung dari luas ya. Oke, sekarang kita hitung perubahan momentum. Ini kita udah dapat, sekarang kita hitung perubahan momentum. Yang ini. Massa kali kecepatan akhir dikurang kecepatan awal ya. Jadi massanya berapa? 7,5. Oke, kali V akhir 19 dikurang V awal
11. Kalau kita hitung berapa ini? 7,5, 19 kurang 11, 8. Ya, 15 kali 4, 60 ya. 60. Nah, ini tinggal disamakan kan? Nah, impuls sama dengan delta P kan? Impuls sama dengan delta P. Impulsnya adalah 4 tambah Fmax. Perubahan momentumnya 60. Jadi jelas F maksimumnya 56. Oh, ini sorry. Ini 7 ya. Pantes salah. Fmax tambah 6F 7. Berarti ini 4 ditambah 7. Jadi 7 Fmax sama dengan 56. Jadi Fmax-nya sama dengan 8. Jadi jawaban A. Kita ke nomor 2 ya. Oke, saya gambar sekarang ya. Jadi benda A 500 gram. Jadi ini ada tumbukan. Kalau tumbukan itu biasanya kita bagi 2 kan. Ya, ini adalah kontaknya. Ya. Ini sebelum tumbukan, ini sesudah tumbukan. Oke. Benda A 500 gram, masanya kita rubah jadi kilo 0,5. Dengan kecepatan 6 m per s, kita anggap aja arahnya ke kanan. Menumbuk benda B 250 gram yang diam. Jadi ini tuh mula-mula diam. Diam artinya VB 0. Mula-mula ya kan. Massa benda B ini 250 gram. Kita jadikan kilogram. Tentu 0,25 kilogram. Oke. Ketika bertumbukan, ini tumbukan tes, benda A dan B mengalami kontak selama 5 milisekon. Jadi kontaknya ya, kontak. Selang waktu itu. Selang waktu yang sangat pendek. Namanya juga tumbukan 5 milisekon. Ya, kalau nanti Anda perlukan jadikan sekon. 5 kali 10 min 3 sekon. Setelah tumbukan, benda B memiliki energi kinetik 8 Joule. Nah, ini setelah tumbukan, B ini akan bergerak dengan VB aksen yang menghasilkan energi kinetik aksen B 8 Joule. Oke, diketahui. A, nggak tahu kita. Anggap aja kecepatannya berubah jadi V aksen, tapi kita nggak tahu. Karena di soal nggak diketahui. Berdasarkan kejadian tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Nah, ini ya. Nomor 1, ya kan? Gaya rata-rata pada benda A besarnya 400 Newton. Ya. Yang nomor 3, 1 atau 3 kan? Impuls pada benda A sebesar 2 kg. Ya, tapi kita belum ada yang bisa kita periksa, maka kita anggap dulu hukum yang berlaku. Pada tumbukan selalu berlaku kekekalan momentum. Itu selalu. Kalau kekekalan energi tidak. Kekekalan energi hanya berlaku pada tumbukan yang lenting sempurna. Kalau tidak lenting, tidak berlaku. Tapi kalau hukum kekekalan momentum selalu berlaku. Karena antara A dan B tentu MA kali VA tambah MB kali VB, MA kali VA aksen tambah MB kali VB aksen. Oke, tinggal dimasukkan ya. Tinggal dimasukkan. MA-nya berapa? 0,5. VA-nya 6. Ini VB-nya 0. Nggak usah dimasukkan lah, 0 ini kan. MA 0,5. VA aksen nggak diketahui. Ditambah MB 0,25. VB aksen. Nah, VB aksen tapi bisa dihitung dari energi kinetik ya. Ya. Jadi kita hitung dulu di sini di bawah nih. Energi kinetik 8 Joule. Energi kinetik itu apa? Setengah MB VB aksen kuadrat 8. Sekarang saya masukkan MB-nya berapa? 0,25 kan? Ini 0,25. Berarti saya bisa dapat VB aksen kuadrat kan? Ya, 2 kali 8 dibagi 0,25. Nah, kalau saya akarkan keluar semua ini. Ya, 2 kali 8, 16. Akar 16, 4. Akar dari 0,25, 0,5. Jadi saya dapat VB itu 8 meter per sekon. Nah, ya, saya dapat 8. Jadi saya bisa masukkan sekarang. Ya, di sini nanti. V aksen nggak tahu. Ya kan, ini sudah. Nah, ini 0,25 kali VB aksen. VB aksennya
Sudah ketemu ini di bawah 8. Ya, dihitung ya. Ini dihitung. Oke, dengan demikian V aksen ketemu di sini. Ya, ini tinggal dipindahkan ke sini. 0,5 kali 6 itu 3. 0,25 dikali 8 itu 4 ya. 0,25 kali 8. 2 ya, 2, sorry kok 4. 2. 0,25 seperempat kan ini, seperempat kali 8, 2. Ini tuh 2. Kalau dipindahin ke sini berarti min 2. Sama dengan 0,5 VA aksen. 3 kurang 2, 1. 1 sama dengan 0,5 VA aksen. Jadi dari sini kita dapat VA aksen 2 ya. Dapat sudah kita VA aksen 2. Nah, baru kita periksa, ya kan? Baru kita periksa, ya toh. 1 atau 3? Ya. Kalau 1 itu gaya rata-rata, ya gaya rata-rata sama dengan 400 Newton. Kalau yang 3 impuls A. Impuls A sebesar 2 kg meter per sekon. Nah. Kalau impuls kita bisa tahu rumusnya apa ya? Impuls itu apa? Gaya kali selang waktu. Kalau gayanya diketahui, selang waktunya diketahui. Atau pakai rumus delta P, karena impuls kan sama dengan delta P ya. Tadi kan sudah impuls itu adalah perubahan momentum. Ya, M kali delta P. Nah, kalau bendanya benda A, berarti impuls A delta PA. Nah, delta PA itu bisa kita hitung kan? Delta PA itu artinya perubahan momentum ya. PA aksen dikurangi PA. Gitu? Momentum A sesudah tumbukan dikurangi momentum A sebelum tumbukan. Momentum A sesudah tumbukan tentu MA kali VA aksen. Momentum A sebelum tumbukan tentu MA kali VA. Oke. Massa A 0,5. VA aksen barusan kita hitung. 2 nih. Ya, ini barusan kita hitung 2. Dikurangi 0,5 ya toh kali VA. VA-nya diketahui ini, ya. VA-nya diketahui ini. Ya, 6. Ya, VA-nya diketahui 6. Jadi kalau kita hitung 0,5 kali 2 itu 1 dikurangi 3. Jadi min 2. Nah, min 2. Benar? Enggak. Nah, impuls pada benda A sebesar, besar ya. Kalau besar kan berarti 2 ya. Impuls pada benda A sebesar 2, besarnya ya. Kalau besarnya 2, jadi benar ya. 3 benar. Ini kan dia bilang besar ya. Besarnya aja kan. Besarnya 2, betul. 3 benar, berarti nomor 1 benar. Nggak perlu diperiksa ya. Ini tak perlu diperiksa. Menghemat waktu. Ya, ini 1 menit loh ya. Tak perlu diperiksa. Oke. Berarti sekarang kita hanya periksa 2 sekarang ya. Kalau 2 salah langsung dapat jawabnya kan. 1, 3. Kalau 2 benar, berarti kita harus ke 4. Oke. Sekarang kita periksa 2. Setelah tumbukan, energi kinetik benda, jadi kita akan buktikan. Setelah tumbukan ya, energi kinetik benda A, betul nggak 2 Joule? Kan begitu ya. Oke, kita hitung sekarang. Ya, energi kinetik benda A aksen ya setengah MA kali VA. Tapi VA aksen ya. VA aksen kuadrat. Oke, jadi sama dengan setengah massa dari A tadi sudah ya ini 0,5. VA aksen tadi udah kita dapat nih 2 kuadrat. Maka 2 dihilang dengan ini berarti 1 Joule. Nah, di sini 2 Joule. Salah kan? Salah. Nomor 2 salah. Karena nomor 2 salah, maka yang benar hanya 1 dan 3. Maka jawabannya adalah B. Nah, ini cara menjawab kalau soal pilihan ganda. Ya kan? Cukup 2 pernyataan yang kita periksa kan? Yang pertama pernyataan 3, ya kan? Satu nggak kita periksa. Kedua, pernyataan 2. Ya, jadi Anda lihat di sini. Kita tidak periksa. Jadi pernyataan 1 kita buktikan benar ya. Ini hanya untuk belajar loh ya. Ini hanya untuk belajar. Kita buktikan pernyataan 1 benar. Ya.
Pernyataan 1 itu apa? Ini hanya membuktikan kan. Gaya rata-rata pada benda A 400 Newton. Kita buktikan. Nah, impuls pada A, itu yang kita pakai rumus FA kali delta T tadi. Ya, impulsnya berapa? Impuls A. Tadi udah kita hitung nih, ya. Impuls A udah kita hitung tadi, min 2. Gaya rata-rata A ditanyakan. Selang waktu, nah ini diketahui. Nggak kita pakai kan, ini ngabisin waktu ini kan. 5 kali 10 min 3. Ya, jadi dari sini kita dapat gaya rata-rata dari A adalah min 2 dibagi 5 kali 10 min 3. Ini 1000 kan, jadi ini 2000. 2000 dibagi 5, 400, betul kan? 400 Newton. Betul, 400 Newton kan? Ya. Gaya rata-rata pada benda besarnya, ini kan hanya menyatakan besar. Min ini kan hanya menyatakan arah. Besarnya 400 Newton, benar, nomor 1 benar. Ya, tidak perlu diperiksa, kalau periksa ngabisin waktu. Ini kan hanya untuk keperluan belajar. Sekarang kita akan buktikan nomor 4 salah ya. Jenis tumbukan elastik sebagian katanya. Berarti salah, harus jadi yang benar adalah elastik sempurna. Ya gampang kita buktikan. Ya, dihitunglah energi kinetik mula-mula, ya, yaitu setengah MA VA kuadrat ditambah setengah MB VB kuadrat. Anda hitung di rumah ya, berapa ini. Kemudian Anda hitung energi kinetik aksen, yaitu setengah MA VA aksen kuadrat ditambah setengah MB VB aksen kuadrat. Anda hitung berapa joule. Nanti Anda akan dapat ini sama dengan ini. Jadi jenis tumbukannya adalah lenting sempurna. Nah, dia bilang lenting sebagian, salah kan? Oke, itu yang nomor 2. Ya, nomor 3 kita ambilkan dari UGM 2017. Karena saya tidak ketemu di SBMPTN 2018 ya. Nanti ketemunya nanti terakhir SBMPTN 2017. Jadi 2 soal kita ambil dari SBMPTN 2017 dan 2019. Ya, 2 soal lagi tadi kita ambil dari SIMA UI ya. Ini SIMA UI kan. Ya, ini SIMA UI 2019. Dan satu lagi UGM ya, sesuai dengan referensi kita. Tapi UGM juga yang ada cuma 2017. 2018 tidak keluar, 2019 tidak keluar. Oke, sebuah peluru bermassa M, ya jadi M1 ya, ini pelurunya, bermassa M1. Ditembakkan dengan kelajuan V. Nah, ini kita kasih indeks 1, berarti V1-nya V. Ke dalam bandul balistik itu ini. Ya, mula-mula diam. Bermassa M2 ya. Jadi mula-mula ini diam, V2-nya itu 0. Ya. Nah, kemudian dia ditembakkan kan, masuk. Nah, tapi masalahnya pelurunya bukan masuk, tapi keluar malah. Peluru menembus bandul. Nah, ini. Pelurunya menembus bandul ini. Peluru menembus bandul. Dan muncul dengan kelajuan V/2. Nah, V/2. Jadi V/2 itu peluru aksen ya. Sesudah tumbukan. Keluar sudah dia. Kemudian bandul balistik ini naik. Ya. Jadi bandul ini naik. Jadi ini M2 ini naik. Kemudian dia berhenti. Ya, berhenti di sini di B. Jadi VB ini 0. Nah, yang ditanya carilah ketinggian maksimum. Jadi kalau ini saya tarik ketinggian awalnya, ini ketinggian akhirnya. Nah, ini. H maksimum ini berapa? Anda sudah tahu bahwa gerak bandul dari A, ini anggap aja titik A, ini titik B. Gerak bandul dari A ke B, ini gesekan angin diabaikan. Sehingga yang bekerja hanya gaya gravitasi, yang termasuk gaya konservatif. Sehingga berlaku kekekalan energi mekanik. Ya, gitu. Nanti kekekalan energi mekanik berlaku. Ya, jadi kalau saya hitung terbalik gitu ya. Dihitung terbalik. Jadi saya hitung dulu kekekalan energi mekaniknya ya. Dari A ke B. Maka Anda akan dapat, ini untuk bandul ya, hanya untuk bandul. Maka Anda akan dapat kekekalan energi mekanik posisi A kan. Berarti energi potensial di A ditambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B. Ya. Jadi ini. Nah, sebetulnya kalau Anda perhatikan ini energi potensial di A ini 0.
Energi potensial di B nanti MGH. Kemudian energi kinetik di B ini 0. Maka ini sama dengan gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas kan juga berlaku kekalahan energi. Cuman kebalikan ya, kalau gerak jatuh bebas kan V-nya 0, nanti di sini ada V. Sementara ini terbalik kan. Kalau ini V-nya ada, kemudian nanti di sini V-nya 0. Jadi kebalikan, sehingga akan dengan hukum kekalahan energi ini ya, lakukan di rumah. Anda akan dapat bahwa kecepatan, yang punya kecepatan di sini kan, ini yang kita sebut VA kan. VA ini nanti sama dengan kecepatan balok ya. Ini sama dengan V2 aksen ya. Ini nanti sama dengan V2 aksen kan. Kecepatan bandul pada keadaan sesudah tumbukan. Kan ini sesudah tumbukan ini. VA. Ini rumusnya akar 2GH kan. Anda sudah tahu itu. Ya, ini bisa diperoleh dari memasukkan ini ya. Saya tidak lakukan ya, silakan Anda lakukan sendiri. Inilah rumus yang kita dapatkan sama dengan gerak jatuh bebas. Ya. Jadi kalau saya dapat V2 aksen, G-nya diketahui, H bisa dihitung. Ini tinggal dikuadratin kan? Ini VA kuadrat ya. Jadi VA dengan V2 aksen sama, gitu. Jadi ini nanti V2 aksen kuadrat, ini akarnya hilang, 2G. Nah itu yang diminta H maksimum. Ya dari sini kita dapat H maksimum adalah V2 aksen kuadrat per 2G. Nah, karena itu kita hitung dulu V2 aksen dari peristiwa tumbukan. Nah ini, pada tumbukan antara peluru dan bandul, berlaku kekekalan momentum tumbukan. Peluru itu indeksnya 1, bandul balistik indeksnya 2. Sehingga berlakulah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Nah, tujuan kita tentu menghitung ini kan. Tinggal kita masukkan M1-nya berapa. Ya. Tapi jawabannya kalau Anda lihat kan dalam M1 ya memang ya. Jawabannya kalau kita lihat kan memang dalam M1 dan M2. Jadi M1 dianggap diketahui. Tak perlu kita masukkan. P1-nya V. V dianggap diketahui itu. Ditambah M2. V2 0. Bandulnya tadinya diam. Ya. Jadi ini 0 ini sebetulnya. Ya, nggak ada. M1, M1. Nah, V1 aksen menembus. Pelurunya menembus. Kecepatannya diketahui V per 2. Nah, ditambah, ini yang mau kita cari kan. Maka ini kita pindahkan ke sini kan. Ini M1 kali V, ini M1 kali V per 2. Jadi pasti hasilnya M1 kali V per 2. Kan gitu. Akan sama dengan M2 kali V2 aksen. Maka dari sini kita dapat V2 aksen sama dengan, ini kan, M1 V per 2M2. Ya, ini kan kali silang. Oke, baru kita masukkan ke hitungan kita yang tadi, ya. Baru kita masukkan ke sini kan. Masukkan ke sini. Jadi H maksimum sama dengan V2 aksen kuadrat. V2 aksennya itu ini. M1V per 2M2 kuadrat dibagi 2G. Ya, jadi hasilnya ini satu arah ya. Jadi tinggal M1 V kuadratnya di belakang ya. M1 kuadrat kan gitu ya. M1 kuadrat V kuadrat per, nah, ini 2 kuadrat kan, 4. Ya, 4 M2 kuadrat. Nah, kali ini 2G. Begini. Ya, jadi hasilnya bisa ketahuan ini ya. M1 kuadrat. Ya, V kuadrat. Mana M1 kuadrat V kuadrat? Ini. Hanya ini. Jadi jawabannya kita konsentrasi di A. Ini benar ya. 8 M2 kuadrat G. Benar. 8 G M2 kuadrat. Ya, jadi jawabannya A. Dilihat di sini aja jawabannya A. M1 kuadrat V kuadrat. Hanya ini. Ini M2. Ini M1 kali M2 salah. Ini M1 kali M2 salah. M2 kuadrat. Jadi jawabannya A. Ya, kita lihat soal SBMPTN 2017 ya. Jadi 2018 nggak ada. Yang ada 2019 satu soal. Jadi kira-kira seperti ini.
Pada bidang datar licin, ini bidang datarnya licin, jadi tidak ada gesekan. Sebuah kelereng bergerak dari arah kiri, jadi ini ada kelereng dari kiri ya, menuju titik pusat sepanjang sumbu X. Jadi ini dengan kecepatan V, ya, itu. Jadi dianggap ke kanan kan, dari kiri ke titik pusatnya di kanan. Kelereng tersebut menumbuk kelereng kedua, ini kelereng kedua ini, ya, makanya kita sebut V2 kan. Yang berada pada keadaan diam, berarti V2-nya ini mula-mula 0. Masa kedua kelereng sama, ini M, ini juga M. Jika kecepatan kelereng pertama dan kedua setelah tumbukan, nah ini tumbukan kan, ini setelah tumbukan, ya. V1 aksen dan V2 aksen. Jadi kecepatannya V1 aksen dan V2 aksen sesudah tumbukan. V1 aksen dengan arah 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi kalau ini sumbu X positif, ini 30 derajat. Nah, ini V1 aksen. Sementara V2 aksen 300. 300 kan berarti ini 0, 270, 300. Ini 300 derajat ini. Ini 60 berarti, yang ininya 60. Ini V2 aksen. Berapakah besar V2 aksen? Itu. Ya, jadi ini hanya hukum kekekalan momentum, tapi dalam dua dimensi, I dan J, ya. Seperti biasa, I itu ke arah sumbu X, J ke arah sumbu Y, ya. Sekarang kita momentum P1 dulu. Hanya ada pada sumbu X ya, I aja. M kali V, ya toh? M kali V, I, gitu. J-nya 0, nah, begini. P2 0, karena dia diam, ya 0, I-nya 0, J-nya juga 0, ya atau 0 sajalah, ya seperti itu. Ini juga dihilangin aja, ya nggak ada J-nya. Oke, ini adalah sebelum tumbukan. Jadi kalau gitu sebelum tumbukan kan digabung ya, P aksen, maksudnya P aksen ini, bukan P1 aksen, P aksen, ya. P, sorry. Oh, di sini P-nya, ini benar. Ini P1 aksen benar. Ini kan, ini P dulu gini. Ah, begini. P itu jumlah kan? Ini kita jumlahkan. I dengan I, tapi ini 0. Jadi nggak ada gunanya lah. Jadi MVI, oke, dikasih 0J biar kelihatan ya. Nah, ini totalnya ini. Ini momentum sebelum tumbukan. Momentum total ya, ini total. Momentum total sebelum tumbukan. Karena kekekalan momentum itu momentum total yang tetap, bukan momentum masing-masing. Ini masing-masing dulu, P1 aksen. Ini masanya juga M, kali V1 aksen. Nah, tapi V1 aksennya ini harus kita cari kan. Ini kalau kita lihat, begini kan, komponen X-nya ini. Cos kan, ini cos ini. Ya, cos 30 derajat. Yang ini sin 30 derajat. Kan gitu. Ya. Jadi sama dengan M, ya, oke, M, oke, ini V1 aksen X dulu ya, ini, adalah V1 aksen cos 30, kan gitu, I, ditambah, ini, V1 aksen sin 30, kalau ini ke kanan plus I, ini ke atas. Plus J. Nah, begini. Ya. Nah. Terus kalau mau dihitung, ya dihitung aja. Ya. M-nya dikeluarin misalnya ya. Atau langsung aja M V1 aksen lah. Biar M V1 aksen. Cos 30. Setengah akar 3. Nah, I. Plus. Ini M kali V1 aksen. Sin 30 setengah. Setengah J. Nah, begini V1 aksen. Oke. Sekarang yang P2 aksen. M kali V2 aksen. M kali. Nah, P2 aksennya yang ini. Nih, Anda lihat nih, ini. Ini itu ke kanan plus, tapi ke bawah min. Ya. Ini cos, yang ini cos. Karena dia di alas ya, sisi alas, cos 60. Ini di depan 60, jadi ini sin. Itu maksudnya. Oke, sekarang M kali ini ya, yang cos dulu plus I ya,
Jadi ini V2 aksen cos 60 derajat. I, nah, yang J-nya min. Min. Gitu ya. Min V2 aksen sinus 60 derajat J. Nah, begini. Ya, kalau mau dihitung ya dihitung di sini aja ya. Jadi P2 aksen sama dengan ya, kalikan ya, M cos 60 setengah kan? Setengah. Jadi M V2 aksen setengah. I. Yang ini ditambah M V2 aksen sin 60 setengah akar 3. Setengah akar 3 J, tapi min ya, sorry ini ya. Ini saya sering salah. Nah, ini min tuh. Oh deh, udah. P1 aksen udah, P2 aksen udah. Nah, baru kita pakai kekalan momentum kan? Tapi sebelumnya kita hitung dulu P2 aksen. Ditambah P1 aksen, belum kan? Kita hitung dulu P aksen ya, yaitu P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, gini. I ditambah I. Ini I, ini I. Jadi ini M V1 aksen setengah akar 3. Ini M V2 aksen setengah. Nah, ini komponen I-nya. Komponen J, ini. Yang komponen J yang ini. M V1 aksen kali setengah, ya. Min M V2 aksen setengah akar 3. Nah, ini J. Nah, ini P aksen. Nah, P sebelum sama dengan P sesudah. P sebelum yang ini kan? P yang sebelumnya apa? MVI. Nah, ditambah 0J. Nah, udah, disamakan. Disamakan itu artinya komponen I sama dengan komponen I, komponen J sama dengan komponen J. Yang paling gampang 0 dulu. Jadi ini harus sama dengan 0. Ya. Jadi ini yang pertama dulu. Ini. M V1 aksen kali setengah dikurangi M kali V2 aksen setengah akar 3 harus sama dengan 0. Kemudian saya coret ya. Saya bagi M, M-nya hilang. Saya bagi setengah, setengahnya hilang. Ya, ingat yang mau kita hitung V2 aksen. Jadi V1 aksen dinyatakan dalam V2 aksen. Ini kalau kita hitung sebelah kiri sisa V1 aksen. Min, ini V2 aksen akar 3 sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat V1 aksen bisa saya ganti dengan V2 aksen akar 3. Ini. Oke, sekarang yang kedua. Komponen J. Komponen I. Ini. Ya. Komponen I ini. Ini ya. M. Nih. M. V1 aksen setengah akar 3. Ditambah. Ya, ditambah. Ya, jadi ini. Ditambah M. V2 aksen setengah. Komponen I ya. Jadi ini komponen J. Kalau ini komponen I. Ini komponen I-nya MV. Oke. M-nya dicoret. Bagi. Oke. Kalikan 2. Ini jadi setengah kali 2 hilang. Jadi V1 aksen akar 3 ditambah V2 aksen sama dengan 2V. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, ini. Tinggal disamakan kan? Ya, ini dimasukkan ke sini. V1 aksennya diganti. Nah, ya, ini ganti ini. Ya, V1 aksennya diganti dengan V2 aksen akar 3 dikali akar 3 ditambah V2 aksen sama dengan 2V. Akar 3 kali 3, 3. 3 V2 aksen tambah V2 aksen sama dengan 2V. Nah, ini 3 tambah 2, 4. 4 V2 aksen sama dengan 2V. Maka V2 aksennya sama dengan setengah V. Nah, jadi jawaban B. Ya, seperti itu jawaban B.
Ya, itulah yang bisa kita lakukan kalau tumbukannya 2 dimensi, ya. Jadi cari dulu momentum total pada momentum total dalam I dan J sebelum tumbukan dan momentum total sesudah tumbukan dalam I dan J. Kemudian samakan momentum sebelum tumbukan dan momentum sesudah tumbukan. Komponen I sama dengan komponen I, komponen J sama dengan komponen J. Maka Anda bisa menjawab soal itu. Oke. Terima kasih. Demikianlah 4 soal dari impuls momentum paket keempat. Ya, besok kita akan masuk ke paket yang kelima. Jadi kita usahakan tuntas ya dengan referensi SBMPTN UTBK 2019. Kalau kurang kita ke 2018, kalau kurang lagi kita ke 2017. Kemudian kita masukkan soal SIMA UI 2019 sebagai perbandingan dan UM-UGM 2019. Ya, jadi ingat poin di tiap soal tidak sama, tergantung apakah kesulitan soal yang dibuktikan dengan banyaknya siswa menjawab benar. Karena itu biasakan bisa menjawab soal-soal yang sukar dalam waktu 1 menit. Karena itu Anda harus berlatih keras. Dan memang hanya orang yang bekerja keras yang akan sukses. Ya, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam menempuh testing, dan kelak ketika Anda menjadi pejabat atau bekerja di kantor atau jadi tim peneliti. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, dan jika Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan di-share, subscribe, like, komen, untuk mendukung kami supaya tetap bersemangat menyediakannya bagi Anda. Terima kasih. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaminan.